Halo pemirsa, senang sekali ya. Hari ini kita bertemu lagi bersama saya, Eka, dan saya hari ini menariknya tidak di Surabaya. Saya berada di Kediri saat ini. Sudah ada dua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang pertama kita kenalan dulu yuk, karena kalau katanya orang nggak kenal nggak sayang gitu kan. Jadi kita harus lebih mengenal gitu. Siapa sih narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini? Yang pertama yaitu ada Bapak Ian selaku pemilik dari Puri Keraton Kahuripan. Selamat siang Pak, Selamat apa siang. kabar? Baik-baik. Wes, Sehat. sehat ya. Sehat. Oke, dan kemudian untuk narasumber yang kedua saat ini dari Jamu Ibu ada Bapak Peri. Pak Peri apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat selalu ya Sehat, Pak ya? sehat. Oke, karena jamu sepertinya ini. Oke, kita langsung aja ya, kita ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber. Pertama dengan Pak Ian dan juga dengan Pak Peri. Saya ke Pak Ian dulu ya Pak Peri. Ya, silakan. Ini mau tanya Pak, Puri Kahuripan Keraton gitu kan ya. Bisa diceritakan sedikit ini Pak Ian, bagaimana sih sejarah berdirinya Puri Keraton Kahuripan ini Pak? Dan kapan sih didirikannya? Mungkin teman-teman kepingin tahu juga nih. Oh gitu. Puri Keraton Kahuripan ini sebetulnya berdiri dari rasa prihatin dulu. Aduh, gitu. Prihatin. Diawali dari keprihatinan. Prihatin karena gini, saya ini melihat dunia pendidikan ini sedikit prihatin karena mungkin sekarang sudah tidak menjangkau sejarah sama budi pekerti. Terus kemudian saya ini mikir juga di mana sebetulnya mereka itu kumpul. Nah ternyata saya amati itu di kafe atau di restoran. Kemudian ada angan-angan, wah kalau gitu saya tak bikin restoran atau kafe yang konsepnya itu budaya. Oke, menarik ini. Nah kemudian didirikan mulai kapan ini Pak ya? Sebetulnya belum lama ini, berdirinya itu sebelum pas hari raya kemarin itu. Terus kemudian kita uji coba, ini belum selesai semua uji coba, terus kena PPKM. Oke. Akhirnya berhenti total. Terus ini baru 3 minggu kita open lagi, kita coba lagi, ternyata mulai viral, mulai ruame gitu ya, kita harus terus gitu. Oke, jadi pemirsa Pak Ian ini melihat kalau budaya itu harus terus ya ada Iya. di edukasi kepada Betul. anak-anak muda zaman sekarang. Sejarahnya itu yang memulai Iya. akhirnya berdirinya Puri Keraton. Dari prihatin Dari prihatin, oke. tentang budaya kita Budaya yang mau kita. hilang. Benar gitu. sekali. Nah kemudian kalau tadi Pak Ian sudah menjelaskan sedikit ini pemirsa tentang sejarah dari Puri Keraton. Kita juga mau tahu nih ya Pak Ian ya, Iya. sejarah sedikit dari Jamu Ibu nih Pak. Kita langsung ke Pak Peri ya. Oh, iya. Pak Peri bisa dijelaskan juga Pak sejarah singkat tentang Jamu Ibu. Ya, kalau jamu ibu ini jamu yang asal Surabaya ya, Jawa Timur. Makanya ini saya pakai apa ini namanya? Udeng ya. Udeng Cak. ya? Udengnya Cak Surabaya. Jadi jamu ibu ini didirikan di Surabaya tepatnya tahun 1910 ya di Jalan Ngaglik nomor 3 sampai 5 Surabaya. Nah, jamu ibu itu didirikan oleh 2 orang wanita ya. Terdiri atas seorang ibu dan anaknya. Jadi diawali dari bisnis rumahan lah ya, dari toko kecil di depan rumah. Lalu berkembang menjadi industri rumah tangga dan sekarang menjadi industri yang cukup besar lah ya di Jawa Timur ya. Jadi saat ini usia kita sudah 111 tahun dan sudah masuk ke generasi keempat. Sekarang produknya kira-kira ada 150 item lah ya. Jadi produknya masih ada yang tradisional, lalu yang modern, lalu juga ada produk-produk untuk anak muda. Kira-kira seperti itu. Tadi kan sempat disebut 111 tahun ya Pak ya, Ya. sesuai sama yang di baju nih kan ya 111 Oh, iya. tahun. Iya. Nah itu strategi bisnisnya seperti apa ya Pak? Kalau bisa bertahan sampai 111 tahun, pasti orang berpikir untuk bisnis yang generasinya turun-temurun itu kan ada effort tertentu gitu. Ya. Ya pasti setiap generasi itu punya legacy sendiri-sendiri ya. Dari generasi pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Tapi benang merah yang bisa kita tarik dari situ adalah kita berusaha untuk tetap relevan di setiap zaman. Jadi supaya bisa tetap relevan di setiap zaman itu kita harus apa? Harus adaptasi. Jadi kuncinya di adaptasi. Supaya produk kita tetap diterima di
segala zaman. Mulai dari generasi muda sampai generasi tua. Jadi kuncinya adalah adaptasi. Iya. Nah, kalau ngomongin adaptasi juga nih ya Pak Ian ya, karena kan kita kan sempat tadi disinggung PPKM ya, berarti itu adalah salah satu tantangan juga ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau selama pandemi ini di Puri Keraton, apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi sama Pak Ian dan teman-teman yang ada di Puri Keraton Kahuripan ini? Waduh, banyak banget gitu. Langsung waduh gitu. Dari prihatin langsung waduh. Jadi pada saat ada PPKM itu, jelas Puri Keraton Kahuripan ini berhenti total. Harus mau tidak mau harus berhenti total. Terus bagaimana kita menyiasati ya, kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Pada saat itu kita hanya melayani take order ya, jadi kita harus melayani untuk pengiriman gitu aja. Dia pesan kita kirim, pesan kita kirim. Pesan antar berarti ya Pak ya? Pesan antar itu pun ya hanya sekedarnya aja. Itu kita menghidupi karyawan itu aja masih empat-empatan. Jadi memang banyak hal ya Pak ya yang Sangat dilalui gitu ya selama ada yang perubahan. Nah ini saya kan masuk tadi ya Pak ya, terus saya ngelihat itu ada kayak gapura. Iya. Konsepnya ini kayak ke kerajaan gitu ya Pak. Kenapa ya Pak kalau misalnya Pak Ian ini memilih konsep yang seperti ini? Bahkan Pak Ian sendiri pakai apa ini Pak? Kebaya Mataraman Kediri gitu kan ya. Kenapa kok nggak milih yang konsepnya kekinian anak-anak muda gitu, tapi mau menimbulkan kesan itu langsung kayak kayaknya saya ada di zaman kerajaan nih gitu. Budaya ini kembali lagi dengan tujuan utama, yaitu nguri-nguri budaya Jawa. Terus kenapa kalau kita Puri Keraton Kahuripan ini dikasih nama Puri Keraton Kahuripan? Karena ini budayanya Kediri. Jadi kalau kita ngomong Kediri, budayanya apa? Ya Kahuripan itu. Kahuripan Itu nirwana bukan ya Pak ya? Bukan, Kahuripan beda lagi. urip. Kehidupan. Kehidupan. Kahuripan. Kehidupan. Jadi Kediri ini nanti suatu saat akan hidup menjadi besar. Kahuripan. Jadi Kahuripan gini, sejarahnya pada tahun 1006 Medang Kamulan runtuh. Ya, runtuh. Terus kemudian 1009 diteruskan sama Raden Erlangga. Muncullah Raden Erlangga, muncul Kahuripan. Ibu kotanya dulu masih di Sidoarjo. Sidoarjo. Terus kemudian pecah jadi dua, Panjalu sama Jenggolo. Panjalu sama Jenggolo ini dipecah, dikasih batas Sungai Berantas sama Empu Baradah. Nah, itu. Itu Jadi, awal mula kata kota Kahuripan itu ya. Terus akhirnya ibu kota Kahuripan pindah ke Ndoho. Nah, Doho Kediri. Ndoho Kediri. Jalan utama itu ya. Bukan. Bukan. Kita tahu Jadi jalan itu jalan Ndoho. Kediri. Ndoho beda bukan ya? di situ tempatnya. Oh, gitu. Kemungkinan ini ada satu penemuan kemarin saya ngobrol sama Dinas Pariwisata sama Pak Weknyo. Mungkin adan-adan itu dulu satu tempat yang besar. Sekarang masih di Pugar itu. Daerah adan-adan. Itu ditemukan juga. Di situ ada Totok Kerot. Itu kan pintu masuk Kediri, tapi itu Kediri yang mana? Jenggolo apa yang Panjalu? Karena Panjalu sama Jenggolo ini Kediri. Pintu masuk yang ada bangunan gede kayak Paris itu bukan ya? Gapuro ya, kalau di keraton itu kan ada pintu masuk, ini ada Gapuro. Nah, ini mesti ada penjaganya. Nah, itu Totok Kerot itu besarnya segitu, masih ketemu satu. Yang satu belum ketemu. Nah, mudah-mudahan nanti akan ketemu. Muncullah Puri Keraton Kahuripan. Jadi Puri Keraton Kahuripan ini warga Kediri akan bisa melihat kembali era Kahuripan di tempo dulu. Kayak ada bayangan ternyata dulu seperti ini. Jadi kalau di sini bukan hanya sekedar makan menu yang kita suguhkan, tetapi di sini nanti ada beberapa koleksi zaman dulu seperti lesung, tenong, jodang, lumpang. Nah, itu nanti orang datang ke sini bisa melihat, dan itu nanti ada penjelasan dari kita menyiapkan guide ya. Iya. Guide-nya menjelaskan sejarah Kahuripan itu bagaimana gitu. Ini menarik ya Pak Ian, menarik sekali karena kok bisa ya? Maksudnya terpikirkan gitu loh Pak, konsepnya akhirnya akan ke kerajaan, terus dari Kahuripan. Ada nggak sih Pak sosok yang menginspirasi Pak Ian untuk
meng-create ini akhirnya jadi nyata nih ada beneran Cafe dan Restonya konsepnya itu seperti ini? Apakah ada sosok, apakah Raden Erlangga, apakah yang lain? Betul, jadi gini, Raden Erlangga itu benar-benar sosok seorang raja yang benar-benar dia kuat ya, kuat mengalami satu masalah apapun dia kuat. Seperti ini, sekarang pandemi ya. Kalau dulu Indonesia atau pada zaman era Mojopahit dan era Kauripan dulu sudah ada pandemi, namanya pagebluk. Pagebluk. Ya, pagebluk itu wabah. Dulu pernah dialami oleh Raden Erlangga sama masyarakatnya, rakyatnya. Itu pada zaman Calonarang. Jadi di sini ada pagebluk yang namanya loro isuk mati sore. Loro sore mati isuk. Serem gitu ya. Serem banget daripada yang sekarang. Kalau sekarang nggak ada apa-apanya mesti. Nggak ada apa-apanya. Kan butuh berapa hari? Itu. Terus kemudian Raden Erlangga ternyata pinter. Dengan apa? Sebenarnya dengan apa? Rakyatku ini bisa kuat. Ternyata meningkatkan imunitasnya itu yang ditingkatkan dengan apa? Empon-empon. Dulu nggak ada farmasi. Iya. Nggak ada farmasi. Minta bantuan Empu Barada, terus kemudian Raden Erlangga dikasih petunjuk sama tabibnya itu. Gunakan kapulaga, jahe, serai, kayu secang dan sebagainya. Ternyata digunakan itu. Nah, akhirnya wabah itu menghilang. Nah, kenapa saya cenderung senang dengan jamu ibu? Wah. Ya, gini. Ada kaitannya nih Pak Peri. Iya, jamu ibu ini jamu yang tertua. Ya, memang mungkin saya minta keterangan juga sama Pak Ferry. Kalau orang bilang jamu, itu jelas satu beban bagi anak-anak juga. Karena jamu itu mesti pahit toh. Engkau tak jamu nih, podo harus dicekoki. Iya toh. Dipaksa pahit, gitu ya. dipaksakan ini pahit. Nah ternyata jamu ibu ini Pak Ferry bilang ini sudah tidak pahit. Apa benar ini tidak pahit? Ini saya pengen membuktikan apakah jamu ibu ini sudah nggak pahit gitu. Oke, Pak Ian tadi kan disebutkan kan ya, kalau mau coba dulu jamu ibu. Nah, sebenarnya saya juga penasaran nih Pak, apakah ada alasan lain yang mendorong Pak Ian itu memilih jamu ibu untuk diadakan di Kauripan ini? Jadi gini, kenapa saya kok memilih jamu ibu? Ternyata jamu ibu ini memang jamu yang pertama yang tertua di Indonesia, terus kemudian memasyarakat. Jadi bukan hanya di kalangan kota, tidak, tetapi jamu ibu ini ternyata sampai ke pelosok-pelosok. Dia sudah mengenal namanya puyer, kalau nggak salah Bu Influ. Nah itu dia benar-benar tahu ini puyer yang aman di lambung. Ini orang-orang desa sudah menggunakan itu semua gitu. Nah itu yang membuat saya, wah jamu ibu ini memang cocok untuk dimasukkan ke konsep Puri Kraton Kauripan. Jadi berdasarkan dari pengalaman ya Pak, terpercaya karena sudah salah satu jamu tertua di Jawa Timur, ditambah lagi juga distribusinya sampai bagus sampai ke... Kayaknya Indonesia ini. Oke, kita langsung tanya cross check aja ya Pak ya. Iya, Indonesia loh ini, tertua di Indonesia, mungkin gitu Pak ya. Oke Pak Peri, ini butuh dibahas juga ini ternyata Pak. Apakah benar seperti itu, dan juga mungkin ditambah juga informasi tersedia di Puri Kauripan ini produk-produk jamu ibu yang apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga. Iya. Ya, salah satu industri jamu yang tertua ya, salah satu ya. Salah satu ya. Karena gini, kita nggak tahu jamu ini kan banyak ya. Jadi ada ribuan industri jamu di Indonesia. Dari kecil dan yang besar ya. Cuman yang besar ya mungkin bisa dihitung jari lah menurut saya. Mungkin antara 20-an lah. Yang memasyarakat, maksudnya yang memasyarakat. Ya. Yang dikenal masyarakat. Kalau jamu yang aneh ini kan. Ya memang kalau di Jawa Timur memang jamu ibu cukup dikenal ya, cukup merata juga di Jawa Timur dan Jawa lah. Ya. Dan saya katakan kalau itu salah satu karena apa? Karena kita nggak tahu pasti apakah ada jamu yang lebih tua lagi yang masih ada.
yang sudah pakai teken. Nah, yang masih ada, yang masih eksis industrinya. Ya. Nah, salah satu yang masih eksis dan yang sudah tua, yang sudah 111 tahun itu jamu ibu di Jawa Timur. Nah, apa namanya? Tadi yang ditanyakan sama Ning Eka itu resepnya apa? Ya karena kita selalu beradaptasi, ya kan. Makanya sekarang produk kita seperti yang Pak Yan tadi bilang, Puyer Buinflu itu sudah nggak ada sekarang Pak Yan. Oh, belum ada ya? Ya, karena Puyer Buinflu itu sebetulnya bukan murni jamu. Jadi itu adalah farmasi juga. Nah, kita sekarang fokus ke yang jamu. Jadi produk-produk kita sekarang sudah nggak ada yang farmasi, jadi kita pure herbal semua. Jadi kira-kira 150 item itu herbal semua. Cuman memang ada yang masih bentuknya serbuk, yang diseduh, yang rasanya masih pahit itu masih ada. Pegelinung masih ada ya, yang masih pahit ya rasanya, uratan dan sebagainya itu masih ada. Tapi ada juga yang bentuknya sudah modern, bentuknya kapsul. Dan nah, outletnya, outletnya juga sudah pahit tuh. Sudah tidak pahit kan. Outletnya juga bukan hanya di outlet tepot jamu tradisional, tapi juga ada di outlet yang lebih modern. Kayak apotek, toko obat, ya, lalu drugstore di supermarket itu sudah ada produknya. Nah, yang terakhir produk kita itu jamu yang nggak pahit. Yang sempat disebut sama Pak Yan tadi ya, Pak? Nanti coba kita lihat di belakang ya apa aja. Jadi Ibu Natural Drinks itu adalah jamu khusus untuk anak-anak milenial lah ya. Anak-anak milenial, jadi bentuknya masih granul, ekstrak. Jadi ekstraknya jamu itu kita ikat dengan gula asli. Jadi bentuknya granul, mudah larut ya. Lalu rasanya juga nggak pahit. Itu yang sekarang kita lagi gerakkan, tujuannya untuk mensosialisasi juga supaya anak-anak milenial ini paham bahwa oh ternyata jamu itu ada yang nggak pahit, ternyata bisa disajikan dengan lebih enak dan sebagainya. Karena itu kalau bisa diminum sama air es bisa, atau dengan es. Dengan air dingin bisa, air panas bisa, dicampur kopi, dicampur teh, campur susu. Jadi bisa. Yang kemarin itu ada beberapa konsumen yang datang itu kebanyakan juga dari kalangan menengah ke atas. Itu heran ya, jamu ibu kok seperti ini sekarang, kok ada minuman seperti ini. Nah, dikira mereka itu pahit, bukan menanyakan apa benar ini dari jamu ibu. Nah, gitu. Jadi dari kesempatan ini mudah-mudahan panjenengan bisa menjelaskan ini asli dari jamu ibu, bukan buatan. Oke, tadi kan sempat disebut juga ya Pak, berarti pelanggan yang masuk ke Cafe dan Resto. Nah, sebenarnya kalau untuk yang pelanggan yang sering mampir ke sini itu dari kalangan orang muda kah, kemudian profesional kah, atau bagaimana? Atau banyak kalangan, atau semua kalangan? Semua kalangan, waduh, jelas. Semua kalangan dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Anak sampai muda juga para ya Pak pejabat. Iya. Jadi dia melihat jamu ibu pun juga heran dia. Kenapa Puri Keraton Kauripan ini kok merangkul jamu ibu ya? Saya menjelaskan jamu ibu ini tertua dan memasyarakat, dan benar-benar ada yang pahit dan ada yang tidak pahit, dan sekarang ada yang dicampur es bisa. Nah itu makanya saya benar-benar nggak salah gitu. Cuman ya itu Pak Ferry harus menjelaskan ini benar dari jamu ibu atau dari kita gitu. Yang campur es ini, masuk jamu ibu kok bisa dicampur sama air es sebagai es. Nah, gitu. Benar, itu memang produk dari jamu ibu ya. Brandnya atau mereknya adalah Ibu Natural Drinks ya. Jadi kita punya 9 item, ada temulawak, jahe, alang-alang, kulit manggis, lalu ada rosella, ada lidah buaya dan sebagainya. Nah itu ada semua di Puri Keraton Kauripan. Nanti kita cek ya bersama pemirsa supaya lebih detail apa aja tuh item-itemnya yang tersedia di Puri Keraton Kauripan. Pak Peri tadi kan kalau Pak Yan sudah sharing ya, ketika masa pandemi seperti ini mengalami berbagai kendala. Nah kalau di jamu ibu sendiri bagaimana Pak? Kan bisnisnya ini kesehatan ya, otomatis berarti bagus dong, atau kayak gimana? Kalau restoran terjun, kalau jamu mesti naik. Itu gimana? Kita pengen tahu juga ya Pak Yan ya. Ya termasuk bisnis yang
bagus ya. Industrinya termasuk yang bagus di saat pandemi karena kita kan bergerak di bisnis kesehatan, industri kesehatan. Tapi memang nggak perkembangannya nggak sampai melejit luar biasa itu enggak. Hanya item-item tertentu. Item-item tertentu itu apa? Item-item tertentu yang berkaitan dengan imunitas. Apa itu, Pak? Kaitannya sama pandemi atau pagebluk tadi. Pagebluk ya. Jadi yang laku, yang bagus perkembangannya itu temulawak, sambiloto. Itu yang bagus, kunir. Ya, itu yang lagi bagus perkembangannya. Atau produk-produk lain yang untuk imunitas, misalkan kayak 7 angin min, jamu cair yang bisa langsung diminum itu Ada juga bagus. Ya. Jadi industri jamu mengalami peningkatan iya. Karena apa? Nggak hanya industri-industri yang lama yang mengalami peningkatan, tapi banyak sekali industri-industri baru, bahkan industri rumah tangga. Karena kan banyak yang dirumahkan atau kerja di rumah. Akhirnya nyambi jualan jamu. Makanya di jamu ibu juga ada program reseller. Oh gitu. Atau kemitraan. Kemitraan contohnya gimana? Contohnya dengan Puri Keraton Kauripan. Ini mitra kita, salah satu mitra kita. Kita juga masuk di hotel dan sebagainya. Counter kita juga ada di rumah sakit dan sebagainya. Tapi yang pasti di tengah pandemi ini yang jadi masalah pasti waktu PPKM itu masalahnya di distribusi pasti. Karena apa? Outlet nggak bisa buka full, cuma sebentar. Lalu pergerakan masyarakat dibatasi. Jadi nggak bisa lama-lama di toko. Jadi kalau ke toko itu nggak bisa nunggu sambil mau beli apa lagi ya nggak bisa. Jadi apa yang perlu dia di tokonya durasinya cuma sebentar. Jadi otomatis pembeliannya juga lebih kecil. Jadi memang ada item yang naik dan ada yang standar. Ada yang turun biasa. malah itemnya. Ada yang turun juga. Ada yang turun juga. Tapi secara garis besar ada kenaikan ya Pak? Secara keseluruhan iya. Oke. Nah kalau jamu ibu ini punya jamu-jamu tertentu Pak yang diminati ketika pandemi. Nah kalau misalnya di Puri Keraton sendiri, apakah ada menu yang jadi andalan Pak kalau di sini? Jadi Puri Keraton Kauripan ini juga peduli dengan kesehatan. Makanya muncul wedang keningar. Itu isinya juga kapulogo, secang, serai, jahe. Nah itu. Jadi itu salah satu menu ya. Tapi menu andalan itu yang jelas namanya aja keraton. Jadi ini ada beberapa menu yang dulu pernah disantap oleh Raja Erlangga. Nah, namanya apa? Pepes bumbung asap. Jadi pepes ini ditaruh bumbung terus diasap. Oh, oke. Nah, itu. Bumbung itu bambu gitu ya? Pring bambu. Oh, bambu. Nah, pring bambu. Itu terus kemudian gurami bakar asap. Nah, gurami bakar asap ini kita ngambil dari apa? Dari kayak inspirasi dari Jimbaran ya. Jimbaran, dari Jimbaran. Terus kemudian ada lagi ayam bakar lempung. Jadi ayam ini disalut sama, kalau dulu daun, sekarang pakai aluminium foil, terus dikasih lempung, terus dibakar. Itu mantap, rasanya mantap. Pak, ini boleh dikasih tahu juga. Kadang-kadang kan kita juga berpikir, aduh mahal nggak ya? Takut kan Pak, gitu loh. Kira-kira rate harga atau kira-kira kita siapin berapa sih Pak uangnya kalau misalnya mau ke sini gitu kan supaya, aduh, jangan khawatir. Dompetnya bisa nggak? Ya, jangan khawatir. Pasti bisa karena seperti tadi saya jelaskan konsumen yang ke sini itu mulai dari kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas. Dan jadi, semua kalangan ya Pak? Iya, gurami bakar itu kalau di luar mungkin bisa sampai 30 ya. Kalau di Surabaya berapa Pak? Gurami bakar. Tergantung makannya di mana. Mungkin 30 ke atas. Kita mulai harga 18.000 sampai 22.000. Oke, terjangkau teman-teman. Tapi tahun 2021 ya. Tahun 2021. Nanti kalau ini ditayangkan 2030. Beda lagi nanti harganya ya. Oke. Tapi kita tetap mengikuti. Ya. Jadi mengikuti. Harga kita tetap sangat terjangkau. Karena apa? Tujuan utamanya bukan di situ. Memperkenalkan konsep budaya Kauripan
yang ada di restoran ini. Oke, Pak, terakhir nih Pak, alamatnya di mana sih Pak? Iya. Supaya orang-orang itu langsung tahu nih dari Surabaya, Jakarta, ada yang kepengen ngelihat, aduh kayaknya menarik nih ya. Kepengen deh ke Kediri gitu, di mana alamatnya? Kediri ini sebetulnya kan luas banget. Dan ini sebetulnya Puri Keraton Kauripan ini di lereng Gunung Wilis ya. Itu menarik ya. Tempatnya Dewi Kili Suci. Wow. Putri satu-satunya dari Raden Erlangga yang jadi Kili. Nah, alamat lengkapnya sebetulnya ikuti Google Map bisa. Oke. Terus kemudian yang tepatnya itu di Dusun Dasar. Dusun Dasar, Desa Njoho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Oke, itu pemirsa menarik sekali. Gampang kok nyarinya. Ya. Cuman sementara ini jalannya agak sedikit sempit, ya sempit. Nanti mungkin dari pemerintah desa sudah mulai. Sebenarnya tahun ini sudah mau dilebarkan, tapi karena ada kendala pandemi ini akhirnya masih tertunda. Nanti kalau sudah dilebarkan ya pastilah ini nanti. Dan nanti ada di Puri Keraton Kauripan ini nanti ada kolam renang. Wow. Yang konsepnya nanti tidak kolam renang modern tidak, tapi sendang. Oh, iya, kayak putri-putri keraton. Iya, namanya nanti Patirtan. Ya, Kita Patirtan. tunggu ini Pak. Jadi nanti ada beberapa bilik-bilik juga, nanti ada kucuran air anget. Nah, supaya karena kalau pakai air dingin semua nggak kuat. Karena air yang kita ambil ini langsung dari sumber Gunung Wilis, sendang Gunung Wilis. Itu. Jadi bukan ini puter, tidak langsung grojogan dari Gunung Wilis. Itu. Terima kasih Pak Yan buat informasinya. Menarik. Sebelum kita tutup ya untuk perbincangan kita pada hari ini, mungkin Pak Peri bisa dikasih share harapan ya. Karena kan ini kan kemitraan, ada kerjasama dengan Puri Keraton. Harapan kedepannya seperti apa Pak? Dan juga mungkin pesan-pesan buat pemirsa yang lagi menonton acara ini. Iya. Ya harapannya sebenarnya kerjasama atau kemitraan ini ya, kita ini saling mengenalkan budaya. Jadi kalau dari sisinya Pak Yan mengenalkan budaya Keraton Kauripan. Kediri ya. Kediri. Nah kalau dari sisi jamu ibu itu mensosialisasi jamu. Dan jamu ini sendiri dulunya itu yang pakai itu hanya terbatas putri-putri keraton, bukan untuk sembarangan. Orang-orang keraton. Ya. Dan jamu ini apa namanya terdiri kan dari dua kata, jampi dan usodo. Ya kan? Jampi itu doa, usodo itu kesehatan atau penyembuhan. Usodo atau husada lah. Makanya banyak rumah sakit yang pakai kata-kata husada. Jadi jamu ini artinya adalah penyembuhan atau kesehatan yang disertai dengan doa. Dan jamu sendiri kalau kita lihat arti yang telah di endorse oleh Badan POM itu adalah obat tradisional asli Indonesia. Nah itu yang kita ingin sosialisasikan ke anak-anak muda lewat juga pariwisata. Ya, supaya anak-anak muda kalau dengar kata jamu itu nggak langsung ngomongnya pahit, kuno, nggak keren dan sebagainya. Gitu. Nah, supaya tahu bahwa jamu itu sekarang nggak pahit lagi. Ya. Kalau dari sisi Pak Yan sendiri Pak, harapan dan juga mungkin pesan-pesan buat netizen, pemirsa yang lagi menonton acara ini. Ya, jadi gini, kalau bisa, ya harus bisa. Harus bisa. Jadi budaya ini jangan sampai hilang. Makanya jamu, termasuk jamu ibu, yang lainnya juga, itu kalau bisa terus. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ferry bahwa jamu yang dulu ini hanya yang konsumsi ini hanya kalangan-kalangan orang-orang keraton. Sekarang sudah memasyarakat, boleh semua kalangan. Berarti ini adalah salah satu budaya yang harus diuri-uri, termasuk budaya Kauripan dan budaya minum jamu untuk sehat. Pola hidup sehat itu minum jamu. Karena minum jamu ini menurut pendapat saya itu adalah preventif ya. Jadi bukan kuratif, untuk meningkatkan imun. Jadi untuk penanggulangan, lebih baik ditanggulangi dulu, pencegahan dulu daripada pengobatan. Nah, ini minum jamu setiap hari itu bagus. Nah, harapan saya pada netizen ya, ayo kita budayakan minum jamu untuk sehat, ya untuk sehat.
Nah itu, dan jangan sampai lupa budaya harus tetap diuri-uri, jangan hilang. Diuri-uri itu apa? Dijelasin. Diuri-uri itu di apa? Selalu diingat, dilakukan gitu. Ojo sampai budaya ini akan hilang dengan budaya lain. Luar ya, itu. Setuju. Terima Iya, toh? kasih banyak Pak Ian, Pak Peri untuk waktunya Iya, pada sama-sama. hari ini. Semoga sehat selalu. Amin, Dan amin, juga semoga amin. pemirsa yang menonton ini mendapatkan ilmu yang baru, mungkin pandangan wawasan yang baru, supaya tetap ya menjaga kesehatan Iya. dan juga mencintai budaya. Dan salah satunya juga jamu ya Pak ya, untuk Iya. budaya luhur kita. Iya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.